Salam sejahtera umat beriman yang terkasih, secara khusus umat paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Pada hari ini saya kembali hadir dalam sapaan kepada umat Suara Gembala menjelang Hari Raya Paskah 2023. Saya ingin memberikan beberapa katekese pengajaran mengenai makna daripada Hari Raya Paskah yang dimulai saat hari Minggu Palma memasuki Pekan Suci. Saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari bahwa sebagai umat Kristiani, umat Katolik dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus melalui sebuah peristiwa iman, yaitu kehidupan Yesus dalam pengajarannya, wafat di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga sesudah kematiannya. Sebelum memasuki Hari Raya Paskah yang disebut dengan Triduum Paschale, gereja mengalami suatu masa tobat dan puasa yang disebut dengan masa Prapaskah, Tempus Quadragesima. Pada hari-hari terakhir masa Prapaskah itu, menjelang Hari Suci Paskah, masih terdapat suatu masa yang cukup penting, yaitu Pekan Suci, Hebdomada Santa. Pekan Suci ini dimulai dengan misa pengenangan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus pada perayaan hari Minggu Palma atau Minggu Sengsara. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian masuk kita Hari Suci, yaitu Kamis Putih menjelang misa perjamuan Tuhan, sekaligus merupakan akhir masa Prapaskah dan Pekan Suci. Dan selama Hari Paskah, gereja merayakan misteri-misteri terbesar karya penebusan. Perayaan Hari Paskah merupakan puncak dari seluruh tahun liturgi perayaan iman Kristiani. Maka rangkaian Hari Paskah itu dimulai dengan misa perjamuan Tuhan pada hari Kamis Putih sore dan berakhir dengan ibadat sore yang kedua hari Minggu Paskah. Saat itulah gereja mengenangkan peristiwa penyaliban, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudari terkasih, dari apa yang saya sampaikan sebagai pengantar kita, itu terdapat suatu garis ritual spiritual yang utuh pada awal, puncak, dan penutup. Maka dalam liturgi gereja Katolik sebelum Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, umat Katolik menyiapkan pertama masa Prapaskah. Pada minggu terakhir masa Prapaskah, umat Katolik memasuki minggu yang disebut dengan Minggu Suci atau Pekan Suci yang kedua. Kemudian dimulai dari Minggu Palma dan Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan Minggu Paskah. Mari kita memaknai satu persatu, khususnya pada hari Minggu Pekan Suci atau Minggu Suci yang diawali dengan hari Minggu Palma. Apa arti Minggu Palma?
Saudara-saudari terkasih, kalau kita menyaksikan suatu pertunjukan drama hidup, maka akan tampil aktor-aktor yang nyata di dalamnya. Kita mungkin melihat aktor yang berakting dengan baik, dan sementara waktu kita bisa lupa bahwa kita sedang berada di sebuah tempat pertunjukan itu. Namun kini kita memasuki, bukan hanya kita menonton, kita diminta untuk masuk berperan serta di dalamnya. Kita menjadi aktor dalam suatu yang paling hebat di dalam kehidupan sepanjang masa, yaitu pekan terakhir dalam kehidupan Yesus. Dan disitulah kita memulai, yaitu Minggu Suci atau Minggu Pekan Suci, dimulai dengan Minggu Palma. Makna dari Minggu Palma atau Minggu Sengsara Tuhan Yesus, yang pertama adalah Minggu Palma adalah pintu masuk ke dalam Pekan Suci. Selama Pekan Suci kita diajak mengenangkan peristiwa penebusan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, perayaan Ekaristi pada Minggu Palma diadakan sebagai pengenangan kisah sengsara Tuhan yang dikaitkan dengan perayaan kejayaannya sebagai seorang raja. Misa pengenangan kisah sengsara itu diawali dengan pengenangan akan peristiwa Yesus, peristiwa Kristus memasuki kota Yerusalem sebagai Al-Masih. Yang ketiga, bagi orang Kristiani, masa Prapaskah harus menuju suatu perjalanan menuju ke Yerusalem, menghadapi kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu masa Prapaskah ibarat suatu eksodus baru, meninggalkan tanah pembuangan menuju Yerusalem, menyongsong Paskah Kristus. Maka liturgi Minggu Palma diawali dengan sebuah kisah Yesus memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Kisah yang mempunyai makna mendalam karena ketaatannya Yesus kepada Bapa di surga. Dan jika kita memasuki kota dengan menunggang, di situ dikatakan Yesus menggunakan keledai. Yesus menyampaikan dua pesan kepada rakyatnya. Dia adalah seorang raja damai yang memasuki kota Yerusalem. Dia adalah raja sekaligus membawa damai sejahtera. Yesus datang dari Bukit Zaitun menuju lembah Kidron di sebelah timur Bait Allah. Maka perjalanannya yang harus ditempuhnya menurun dan curam. Maka dalam kisah itu, kisah sengsara, kisah di mana Yesus memasuki kota Yerusalem, orang-orang bersorak-sorai menyambut dia. Dialah sang raja, dan menebarkan ranting-ranting dan pakaian mereka di jalan, agar supaya keledai tunggangan Yesus tidak tergelincir. Sementara Yesus menuruni bukit kalayak rame, meneriakkan Hosana, yang berarti selamatkanlah kami dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki di Trihari Suci yang dimulai dengan hari Kamis Putih yang memuncak pada perayaan Malam Paskah. Tetapi kemarin kami merayakan Misa Krisma. Apa makna dari Misa Krisma itu? Biasanya para uskup bersama imam berkumpul merayakan Ekaristi untuk memberkati minyak kudus yang digunakan gereja pada waktu pembaptisan di Misa Malam Paskah. Misa ini merupakan tanda kesatuan gereja lokal keuskupan, di mana uskup dan seluruh perangkat keuskupannya tak ketinggalan umat beriman berkumpul
untuk menyiapkan minyak kudus yang akan diberikan kepada para baptisan baru dan pelayanan sakramen. Pada kesempatan misa Krisma itu biasanya uskup bersama para imam membaharui janji imamat di gereja katedral pada umumnya. Bagaimana dengan hari Kamis Putih? Misa perjamuan Tuhan, apa maknanya? Hari Kamis Putih adalah hari terakhir masa Prapaskah. Suasana pertobatan berlaku di sini. Maka Kamis Putih pagi masih boleh diadakan sakramen pertobatan, pengakuan dosa. Namun sebaiknya tidak diadakan selama Trihari Raya Paskah. Misa perjamuan Tuhan, gereja memulai Trihari Paskah memperingati perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus. Saat itu Yesus mempersembahkan seluruh tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur yang diberikannya kepada murid-muridnya. Yesus juga memerintahkan kepada para penggantinya untuk melestarikan korban itu, dan itulah tugas sakramen imamat. Pada hari Kamis Putih, seluruh umat beriman mengenangkan perjamuan malam terakhir. Saudara-saudari terkasih, tidak lupa dalam perjamuan misa Kamis Putih, perjamuan Tuhan, dalam perjamuan itu Yesus memberikan teladan pelayanan dengan membasuh kaki para murid dan memerintahkan perintah baru agar kita saling mengasihi. Setelah hari Kamis Putih terakhir ada pemindahan sakramen Maha Kudus, dan di sanalah biasanya kita bersama seluruh umat melakukan doa berjaga bersama Yesus yang sering disebut tuguran sampai pukul 24.00 atau jam 12 malam. Trihari Suci, Jumat Agung, perayaan mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus. Maknanya apa? Hari Jumat Agung memiliki makna sebagai hari laku tapa dan tobat dengan kewajiban berpantang dan berpuasa. Hari ini disebut sebagai hari puasa Paskah karena sudah termasuk dalam rangkaian Trihari Paskah. Perayaan atau ibadat pada hari Jumat Agung adalah pengenangan sengsara Tuhan. Gereja merenungkan kesengsaraan Kristus, menghormati salib, merenungkan asal-usulnya, yaitu dari lambung Kristus yang tergantung. Pada hari Jumat Agung, Kristus anak domba Paskah dikurbankan dalam ibadat sabda sesudah tengah hari. Biasanya pukul 15.00 atau 3 sore. Gereja mengenangkan sengsara dan wafat Yesus dengan menghormati salib dan mengenang kembali kelahirannya dari lambung Yesus yang tergantung di salib. Pada hari ini tidak ada perayaan Ekaristi. Gereja menjalani puasa Paskah yang dipandang penting. Lalu makna yang keempat Jumat Agung adalah kebiasaan umat Katolik sebelum ibadat sabda di gereja dilaksanakan ibadat jalan salib, apakah dalam bentuk tablo atau jalan salib hidup. Umat Katolik merenungkan sengsara dan kematian Yesus, walaupun pada Minggu Palma juga direnungkan kisah sengsara dan kematian Yesus yang disebut Passio. Passio dari bahasa Latin berarti perasaan yang amat kuat serta mendalam. Misalnya, seluruh hidupnya, cintanya yang paling besar diberikan kepada Tuhan. Kemudian hari Trihari Paskah Sabtu Suci, saat tenang dan damai. Dengan doa dan puasa, umat Katolik menantikan kebangkitan Kristus. Maka pada misa malam Paskah memiliki makna, yaitu gereja berjaga dalam doa dan merayakan suatu liturgi agung, mengenangkan saat-saat Tuhan bangkit dari kematian. Maka gereja sesungguhnya sedang menantikan Tuhan kembali. Inilah bunda dari segala malam tirakat atau vigili,
suatu malam pembebasan ketika bangsa Israel tetap berjaga-jaga menantikan Tuhan yang akan lewat dan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir. Misa malam Paskah dibuka dengan upacara cahaya, kemudian dihidupkan dengan nyanyian pujian Paskah atau eksultan, dan dalam upacara malam ini diadakan pembaharuan janji baptis dengan lilin bernyala, dilanjutkan dengan pemercikan air. Pada malam Paskah juga, malam suci kebangkitan Tuhan dikenal dengan Vigili Paskah. Berarti persiapan pada malam ini gereja berjaga menantikan kebangkitan Kristus dan merayakan dalam ibadat suci. Kristus sebagaimana wafat dikubur, bangkit, demikian pula baptisan. Mati terhadap dosa, dikuburkan, ditenggelamkan dalam air, dan bangkit keluar dari air untuk hidup baru sebagai anak Allah. Liturgi malam Paskah juga disusun dengan sangat indah. Upacara cahaya berpusat pada Kristus Sang Cahaya. Liturgi Sabda merenungkan karya agung Allah sejak awal mula penciptaan. Liturgi baptis, di sini gereja membaptis para katekumen dan membarui janji baptis bagi umat. Liturgi Ekaristi, di mana kita diundang kepada perjamuan Tuhan, perjamuan sukacita karena kebangkitan Yesus Kristus. Dan masing-masing liturgi itu tidak dipandang sekedar sebagai perayaan dari peristiwa yang terpisah, melainkan ketiganya, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah, suatu kesatuan misteri keselamatan. Oleh sebab itu, misa perjamuan malam terakhir Tuhan pada hari Kamis Putih tidak diakhiri dengan berkat penutup, melainkan berkat diberikan di akhir misa. Sekarang Minggu Kebangkitan Kristus, apa maknanya? Gereja merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita dalam misa agung yang diadakan misa pertama yang mengawali masa Paskah. Dan di sini kita mengawali suatu hari kebangkitan Kristus, awal masa Paskah yang nanti akan berakhir 50 hari kemudian pada hari raya Pentakosta. Namun demikian, masa Trihari Paskah sendiri baru berakhir setelah ibadat sore kedua hari Minggu itu, Minggu Paskah, hari raya kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apa yang dibutuhkan oleh kita umat beriman? Sikap apa yang dituntut oleh gereja? Yang pertama, umat beriman San Mari dan seluruh para petugas pelayan liturgi, ketaatan liturgis. Kita perlu melakukan ketaatan liturgis. Artinya apa? Liturgi merupakan perayaan iman gereja. Karena itu sikap yang dituntut adalah beriman atas perayaan peristiwa dalam liturgi itu, yaitu sikap penuh ketaatan dan disiplin terhadap misteri ilahi. Yang kedua, sikap moralis. Liturgi tidak hanya sebuah ritus, melainkan sebuah tingkah laku moral Kristiani. Karena itu tata gerak, perilaku para pemimpin liturgi, pelayan liturgi, umat beriman haruslah sepadan dengan makna perayaan tersebut. Yang ketiga, sikap berkorban. Liturgi adalah sebuah pengorbanan diri dari Kristus untuk keselamatan kita. Maka sikap yang dituntut kepada umat beriman adalah berkorban, bukan sekedarnya berkorban dalam penghayatan perayaan iman. Haruslah menyiapkan diri dengan baik, berkorban waktu istirahat, berkorban untuk latihan batiniah sungguh siap, berkorban dengan selalu konsentrasi pada setiap perayaan, berkorban untuk bernyanyi dengan baik, mengikuti dengan baik perayaan, tidak ribut tetapi hening, penuh dengan konsentrasi, tidak sibuk dengan diri sendiri. Nah, ini penting, sikap berkorban. Yang terakhir, sikap rendah hati.
dituntut oleh gereja bagi seluruh umat pelayan petugas liturgi. Perayaan iman adalah perayaan misteri ilahi yang menyelamatkan. Karena itu ini peristiwa rohani. Maka sikap kita, siapapun yang merayakan liturgi gereja, dituntut rendah hati dengan berdoa dalam sikap hening dan suci. Belajar dengan menyiapkan pikiran dan hati yang sungguh mendalam. Semoga perayaan Pekan Suci, Minggu Palma, Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vicili Paskah, dan Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Paskah dapat berjalan dengan baik bagi kita semua. Selamat Hari Raya Paskah 2023. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita.